Aku berdiri di podium itu, dikelilingi sorot kamera dan tepuk tangan yang menggema seperti kemenangan. Tapi di dalam dadaku, sunyi menggigil karena aku tahu semua ini dibangun dari kebohongan. Bagaimana mungkin seseorang yang lahir dari lantunan doa seorang guru ngaji kini menjual tanah airnya demi lembaran uang? Apa yang sebenarnya telah aku korbankan untuk menjadi seorang Bahlil Hidayat sang menteri? Sebelum lanjut, klik tombol like dan subscribe serta share agar cerita ini bisa menginspirasi. Yang lain, namaku Bahlil Hidayat. Jika hari ini orang-orang mengenalku karena kekuasaan, mereka pasti lupa dari mana aku berasal. Atau mungkin mereka memang tak pernah tahu, karena tak ada kamera yang pernah merekam masa kecilku yang berlumpur. Tag Ada, wartawan yang mau datang ke bilik bambu beratap genteng bocor tempat aku dulu berdoa, berharap Tuhan sudi mendengar anak kampung macam aku. Aku lahir di pinggiran Jombang, di sebuah kampung kecil yang bahkan di peta pun tak punya nama. Di sanalah hidupku dimulai, dengan suara azan maghrib yang mengalun dari surau reog dan aroma daun singkong yang direbus ibuku hampir tiap malam. Ayahku, Kiai Mahfudz, adalah guru ngaji yang tak pernah menerima bayaran selain beras dan salam. Tangannya kasar, tubuhnya kurus, tapi wajahnya selalu bersih seperti orang yang selesai wudhu. Ibu, Sarnia, adalah wanita paling tabah yang pernah kutemui. Setiap pagi, ia memikul bakul jamu, berjalan belasan kilometer demi membeli beras setengah liter untuk kami bertiga. Kehidupan kami sederhana, kadang terlalu sederhana, hingga perutku tak cukup kenyang untuk bisa berpikir panjang. Tapi dalam kesederhanaan itu, ada satu hal yang selalu kuterima tanpa kekurangan. Doa Bahlil, kata ayahku suatu malam, saat aku berusia sekitar 9 tahun. Kami duduk di tikar pandan, hanya diterangi lampu teplok kecil. Kalau kamu besar nanti, jangan jadi orang pintar saja, jadilah orang yang jujur dan bermanfaat. Kalau tak bisa kaya harta, setidaknya kaya doa orang banyak. Aku mengangguk. Dalam hatiku, aku berjanji untuk jadi seperti ayah. Tapi siapa sangka, dunia akan membawaku terlalu jauh dari wajah tulus itu. Aku tumbuh di pesantren tua yang berdinding kayu lampu, tidur beralaskan tikar, mandi di sungai keruh, dan makan seadanya. Tapi anehnya, aku tak pernah merasa miskin, karena setiap malam ayah membacakan kisah para nabi, dan setiap pagi ibu menyelipkan kertas kecil di sakuku, ayat-ayat Quran dan nasihat hidup, ditulis tangan dengan tinta yang mulai luntur. Dari pesantren itu, aku mulai dikenal karena kemampuan menghafal dan bicara. Para guru bilang, aku punya lidah yang ringan, tapi hati yang keras kepala. Dan mungkin itu benar, karena meski miskin, aku keras hati untuk punya mimpi besar. Suatu hari, seorang tamu datang ke pesantren. Namanya Pak Harun, alumni pondok yang sudah menjadi dosen di Jakarta. Ia menyumbang buku-buku dan entah bagaimana memperhatikan caraku bertanya. Setelah pengajian selesai, ia memanggilku. "Kamu mau sekolah ke Jakarta, Bahlil?" Pertanyaan itu seperti angin yang datang dari surga. Aku menjawab, "Kalau bisa, saya ingin sekolah ke luar negeri, Pak." Ia tertawa kecil. "Kamu lucu, tapi kamu yakin? Kamu tahu artinya meninggalkan kampungmu?" Aku tidak tahu, tapi yang ku tahu, ada dunia lain di luar sawah dan lumpur ini. Dunia yang menunggu untuk diubah. Saat aku pamit pada ayah dan ibu, tangis kami tak terbendung. Ayah memberiku 2 benda. Sebuah mushaf Al-Quran tua dengan sampul mengelupas dan sobekan. Kertas kecil berisi tulisan tangannya. "Jangan pernah menukar kebenaran dengan kenyamanan." Aku simpan itu sampai hari ini. Bahkan saat dunia mengangkatku setinggi langit, tulisan tangan itu selalu tersimpan. Walau akhirnya hanya menjadi pengingat bahwa aku pernah lupa,
Jakarta menyambutku dengan bising dan bau knalpot. Aku belajar bahwa dunia tak peduli pada niat baik, tapi pada siapa yang bisa bicara paling keras dan cepat. Aku masuk universitas negeri lewat jalur beasiswa, bertemu dengan mahasiswa dari kota besar. Aku dicemooh karena logatku, karena bajuku, karena sepatuku yang selalu basah. Tapi aku belajar menulis opini. Aku masuk organisasi mahasiswa. Aku berdebat dengan dosen, mengkritik sistem, mengangkat tangan saat yang lain diam. Mulai dilirik. Media kampus mulai menulis nama. Ketua organisasi memintaku masuk ke dalam struktur politik kampus. Di tahun terakhir kuliah, aku mendapat beasiswa ke luar negeri, ke Belanda, tempat orang-orang bicara soal energi dan perubahan iklim. Tapi aku punya niat sendiri, belajar cara dunia bekerja, agar suatu hari aku bisa mengubah negeri. Atau setidaknya dulu itu niatku. Ketika aku kembali ke Indonesia, seseorang dari partai besar datang mencariku. Namanya Pak Jafar. Ia bilang, "Kami butuh anak muda seperti kamu. Cerdas, lugas, dan bisa menarik simpati." Aku tak langsung percaya, tapi ia ajak aku keliling ke kantor kementerian, ke ruang-ruang yang penuh strategi. Aku mulai paham bahwa kekuasaan itu seperti panggung. Siapa yang cukup berani naik ke atasnya bisa mengubah jalan cerita. Dari situlah semuanya dimulai, dari sebuah desa kecil yang mengajarkanku arti doa, hingga kursi kekuasaan yang akhirnya membuatku lupa makna sujud. Apakah salah jika aku hanya ingin membuktikan bahwa anak kampung sepertiku bisa mengubah dunia? Atau sejak awal aku sebenarnya hanya sedang menyelamatkan egoku sendiri? Jakarta bukan kota yang hangat. Ia tak menyambutku dengan pelukan seperti tanah Jombang. Ia keras, sibuk, dan terlalu ramai untuk memperhatikan seseorang sepertiku. Tapi justru karena itulah aku ingin bertahan. Di kota ini, aku berjanji pada diriku sendiri, jika dunia adalah panggung, aku harus belajar berdiri di tengahnya, bukan hanya di pinggir. Aku tiba di Jakarta membawa 2 koper. Satu koper berisi pakaian seadanya, satunya lagi berisi buku dan mushaf Al-Quran, pemberian ayah. Dan di saku kemeja lusuhku, kertas kecil itu masih ada. Sudah kusimpan bertahun-tahun. Jangan pernah menukar kebenaran dengan kenyamanan. Tapi entah bagaimana, sejak aku tiba di kota ini, kata-kata itu mulai terdengar samar. Aku kuliah di salah satu universitas negeri terbaik di kota ini, jurusan teknik lingkungan. Karena sejak dulu, aku punya ketertarikan pada alam dan sumber daya. Tapi aku tahu, itu hanya permukaan. Yang sebenarnya kutuju adalah pemahaman bagaimana kekuasaan bekerja atas nama pembangunan. Di tahun pertama, aku adalah mahasiswa biasa, datang paling pagi, duduk paling depan, mencatat semua materi, dan pulang paling akhir. Tapi Jakarta cepat mengajariku satu hal. Kecerdasan tak cukup. Kamu harus terlihat cerdas. Dan aku belajar itu perlahan. Aku ikut organisasi kampus. Awalnya hanya sebagai anggota BEM biasa, tapi aku suka ropet-ropet panjang. Suka saat semua orang mendengarkan aku bicara. Suka saat opiniku disetujui dan dibahas. Itu candu yang tak pernah kuperkirakan. Dan disitulah aku bertemu dengan tokoh muda yang kelak akan jadi jembatan menuju panggung kekuasaan. Namanya Hilman Said, ketua BEM saat itu. Cerdas, politis, dan sangat paham bagaimana memainkan opini publik. Ia melihatku sebagai aset, begitu katanya. "Lihat Leo," begitu ia memanggilku. "Kamu ini punya paket lengkap, latar belakang pesantren, wajah bersahaja, tapi otakmu tajam. Orang kaya kamu, tinggal didorong sedikit, bisa jadi tokoh nasional." Aku tertawa kecil. Aku cuma anak kampung, Hil. Aku gak punya apa-apa. Justru itu
yang bikin kamu kuat. Kamu bisa menyentuh orang-orang, tapi kamu harus berani tampil, bukan cuma jadi teknokrat. Kamu bisa lebih. Dan sejak saat itu, hidupku berubah. Aku mulai belajar tampil, menulis opini di media kampus, menjadi juru bicara untuk demonstrasi soal tambang ilegal, mengkritik kebijakan pemerintah dalam debat publik, wawancara, live streaming, diskusi nasional. Nama Bahlil Hidayat mulai dikenal dan tidak lagi hanya di lingkup kampus. Di tahun ketiga kuliah, aku mendapat beasiswa ke luar negeri ke Belanda. Di sana aku belajar lebih banyak soal energi, geopolitik, dan iklim. Tapi yang lebih penting, aku belajar bagaimana negara-negara maju membungkus kepentingan ekonomi dengan bahasa moralitas. Mereka merusak alam, lalu menulis laporan kelestarian. Mereka mengeksploitasi, lalu membuat CSR. Aku muak, tapi aku juga belajar. Karena di dunia nyata, idealisme harus dipoles agar bisa duduk di meja kekuasaan. Sekembalinya dari luar negeri, aku diundang ke berbagai forum. Di satu acara itulah, aku bertemu orang yang akan mengubah nasibku sepenuhnya. Pak Jafar, seorang petinggi partai besar. Ia menghampiriku seusai seminar. Saya sudah ikuti kamu sejak di Belanda. Katanya, kamu bisa jadi orang penting, Lil. Tapi jangan terlalu lama di luar pagar. Masuklah ke dalam, biar kamu bisa mengganti permainan. Bukan cuma teriak dari luar lapangan. Aku ragu, saya tidak mau jadi politikus. Ia tertawa kecil. Anak muda selalu bilang begitu. Sam tahu perubahan tidak datang dari demo, tapi dari tangan yang memegang kebijakan. Kalimat itu menghantam. Dan sayangnya, aku mulai percaya. 2 tahun kemudian, aku resmi bergabung dengan partai tersebut. Awalnya sebagai staf ahli untuk isu lingkungan, tapi cepat atau lambat, aku mulai dilibatkan dalam rupet-rupet penting, menjadi penyusun strategi, menjadi juru bicara, dan akhirnya calon legislatif. Aku menang dengan suara yang besar. Nama Bahlil Hidayat makin sering terdengar. Aku dikenal sebagai wakil rakyat muda yang vokal dan visioner. Lalu, setelah pemilu berikutnya, aku ditawari posisi yang bahkan tak pernah berani kuimpikan saat kecil. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Saat itu, aku berdiri di depan cermin, memakai setelan jas pertamaku sebagai menteri. Kamera-kamera televisi sudah siap di luar ruangan. Wartawan bersiap melempar pertanyaan, dan aku sempat bertanya pada diriku sendiri, apakah ini mimpi yang dulu kutulis di atas sobekan kertas dari Al-Quran milik ayah? Atau mimpi siapa yang kini sedang kujalani? Sebelum aku keluar, aku melihat isi lemari kecil di ruang kerjaku. Di sana, di balik rak buku, kusimpan mushaf tua ayah. Kubuka halaman yang sobek itu. Tulisannya masih sama. Jangan pernah menukar kebenaran dengan kenyamanan. Aku menutup mata, tarik napas, lalu melangkah keluar. Sorot kamera menyambut. Senyumku muncul secara otomatis. Karena sejak hari itu, aku bukan lagi anak pesantren dari Jombang. Aku adalah Bahlil Hidayat, Menteri Republik Indonesia. Dan tanpa kusadari, itulah hari pertama dari kejatuhanku. Kekuasaan itu tidak datang seperti badai. Ia datang seperti embun pagi nyaris. Tak terasa, tapi tiba-tiba membasahi segalanya. Tanpa suara, tanpa peringatan, tanpa jeda. Saat aku sadar, aku sudah duduk di kursi itu. Kursi menteri dengan segala wibawa dan jebakan yang datang bersamanya. Hari pertama aku masuk kantor kementerian. Puluhan staf berdiri, berbaris menyambut. Beberapa membungkuk terlalu dalam. Ada yang memanggilku yang mulia, yang lain Bapak Menteri. Aku canggung, tapi tak menolak. Lucunya, aku mulai menyukainya. Seperti semua luka masa lalu terbalas dalam sekejap. Ruang kerjaku menghadap lanskap kota. Lantai 24. Luas, tenang, dan mahal. Di meja itu,
Aku menandatangani berkas-berkas pertama yang mengawali masa jabatanku. Sebagian tentang proyek energi terbarukan, tapi sebagian lagi tentang tambang. Itulah awal dari semuanya. Aku pulang malam itu lebih lambat dari biasanya. Hairunisa, istriku, menyambut dengan senyum lelah. Di tangannya ada nampan berisi teh dan gorengan hangat. Kamu kelihatan lelah, Leo. Biasa, adaptasi hari pertama, jawabku sambil duduk dan membuka dasi. Banyak hal yang perlu dibereskan. Birokrasi kita masih semrawut. Dia menatapku. Diam sejenak. Jangan sampai kamu tenggelam di dalamnya. Ya, aku memandang wajahnya. Wajah yang dulu menemaniku berjualan nasi bungkus untuk bayar kontrakan. Salt, kelap. Wajah yang menangis, dayam-dayum saat aku pertama kali ditolak kerja. Wajah yang selalu percaya padaku. Bahkan saat aku mulai ragu pada diriku sendiri. Tapi entah kenapa, sejak aku jadi menteri, aku mulai merasa dia tak lagi mengerti duniaku. Bulan-bulan pertama sebagai pejabat tinggi negara, rasanya seperti euforia. Temper, acure, rapat-rapat strategis, pertemuan lintas negara, makan malam dengan duta besar, undangan ke konferensi global, namaku mulai diperhitungkan. Setiap keputusan yang kutandatangani bisa mengguncang pasar. Setiap kalimatku dimuat media. Aku bukan lagi hanya Bahlil Hidayat si teknokrat muda. Aku kini simbol kebangkitan generasi baru yang berani, cepat, dan efektif, begitu media menyebutnya. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang mulai hilang. Waktu makan malam di rumah jadi langka. Obrolan dengan anak-anikku hanya berlangsung lewat video call. Hairunisa mulai banyak diam. Ia tak lagi protes, hanya memandangku seperti orang asing. Dan aku terlalu sibuk. Bahkan untuk menyadari bahwa aku sedang kehilangan sesuatu yang lebih penting daripada jabatan, keluargaku sendiri. Semua menjadi lebih rumit ketika aku diperkenalkan kepada salah satu konglomerat tambang besar di Indonesia, Pak Gunarto. Taipan yang selama ini dikenal dekat dengan banyak pejabat, tapi tak pernah bisa menyentuh kementerianku. Sampai aku datang, Pak Menteri, katanya sambil tersenyum dalam pertemuan tertutup. Kami punya lahan tambang di Papua, sumber dayanya basic. Kalau dikelola baik, bisa bantu APBN. Kami butuh dukungan regulasi dan jaminan stabilitas. Aku tahu apa maksudnya. Ia tak bicara soal masyarakat adat, tak bicara soal dampak ekologis. Ia bicara soal angka, tentang triliunan rupiah, dan keuntungan nasional dan tentu saja keuntungan pribadi. Aku ingat ayahku, wajahnya di teras pesantren, menatap matahari pagi dan berkata, kalau jadi pemimpin, jangan pernah takut miskin. Tapi takutlah kalau hatimu sudah tak bisa mendengar suara rakyat. Tapi saat itu, suara rakyat tak lagi terdengar. Yang terdengar hanyalah tanda tangan yang harus kulakukan agar semuanya berjalan lancar. Dan aku menandatangani itu. Sekali, dua kali, lalu berkali-kali. Aku mulai terbiasa di rumah. Hairunisa menatapku dengan mata yang letih. Aku dengar proyek tambangmu di Papua mulai jalan. Katanya malam itu bukan tambang, itu proyek nasional. Jawabku, cepat. Dia menggeleng pelan. Kamu, Saida, enggak, Lel. Kamu bukan lagi orang yang aku nikahi dulu. Kamu bicara seperti mereka, seperti orang-orang yang dulu kamu benci. Aku mendengus, kesal. Aku tahu apa yang aku lakukan. Dia berdiri, menatapku lama. Kalau begitu, aku cuma bisa berdoa. Semoga kamu masih bisa dengar suara hatimu sebelum semuanya terlambat. Beberapa bulan kemudian, anak pertamaku, Aulia, pulang sekolah dengan wajah murung. Abi, temanku bilang kamu ngerusak hutan di Papua. Aku membeku. Mataku menatap kosong ke arah layar laptop. Di berita utama hari itu, proyek tambang emas Kementerian ESDM timbulkan konflik sosial dan lingkungan. Aku ingin menjelaskan, tapi kata-kata itu tak keluar karena jauh
di dalam hatiku. Aku tahu itu benar. Suatu malam, aku terbangun dari tidur dengan napas memburu. Aku bermimpi melihat wajah ayahku. Ia duduk di musola, menatapku dengan wajah kecewa. "Nak, kamu ingat pesan Abi?" Aku ingin menjawab, tapi suaraku tercekat. "Kenapa kamu biarkan jabatanmu menginjak mereka yang dulu kamu bela?" Okyu dengan keringat dingin. Di sisi tempat tidurku, Khairunisa tak lagi ada. Ia tidur di kamar anak-anak sejak sebulan lalu. Dan untuk pertama kalinya, sejak aku menjabat, aku merasa benar-benar sendiri. Di pagi hari, aku berdiri di depan kaca. Wajahku masih wajah yang sama, tapi tatapanku tak lagi jernih. Aku mengenakan jas, dasi, dan pin emas menteri, tapi jauh di dalam diriku. Aku tahu ada yang mulai mati pelan-pelan. Cinta, kejujuran, nurani. Dan aku belum tahu saat itu bahwa semua yang kurusak akan segera datang menuntut balas. Langit di atas Papua berbeda. Ia tidak bicara dalam bahasa gemuruh, melainkan diam yang panjang. Tapi diam itu bukan ketenangan. Diam itu menyimpan luka, dendam, dan doa-doa yang ditelan lumpur. Aku menginjak tanah itu dengan sepatu mahal dan rompi kementerian. Di sampingku, ajudan mencatat, pengawal berjaga, dan kamera televisi menyorot. Tapi tak satu pun dari mereka melihat apa yang kulihat hari itu. Mata anak kecil yang kehilangan tanahnya. Beberapa bulan setelah tanda tangan proyek tambang itu kuturunkan, puluhan alat berat mulai berdatangan ke wilayah pegunungan tengah Papua. Masyarakat lokal dipanggil dalam forum formal yang tak mereka pahami bahasanya lagi. Disodori kompensasi ala kadarnya, pembangunan, begitu kami menyebutnya di dokumen, penjajahan baru. Begitu masyarakat adat menyebutnya dalam bisikan-bisikan malam. Dan mereka tidak salah. Dalam laporan resmi yang khusus untuk rapat kabinet, semuanya terdengar sempurna. Investasi menciptakan lapangan kerja, cong emas terbesar kedua di Asia Tenggara, peningkatan ekonomi daerah dan kontribusi pada BNPB. Tapi di balik angka-angka itu, ada cerita yang tak pernah kami cantumkan. Cerita anak-anak yang kehilangan hutan, tempat mereka bermain. Cerita ibu-ibu yang harus berjalan 2 jam untuk mencari air bersih. Cerita tanah leluhur yang diganti dengan tembok dan kawat berduri. Suatu siang, aku mendarat di Timika untuk kunjungan kerja yang dijadwalkan diam-diam. Aku ingin melihat langsung dampaknya. Mungkin di dalam hati, aku mencari pembenaran. Aku hanya ingin membungkam rasa bersalahku. Kami menempuh perjalanan darat menuju salah satu kamp milik perusahaan tambang. Di sana, semua terlihat rapi. Para insinyur sibuk. Proyek berjalan cepat. Aku diberi helm putih, jaket proyek, dan rencana ekspansi. Tapi tak jauh dari situ ada pemukiman yang sunyi, dan disitulah aku bertemu dengan Yesaya. Anak laki-laki itu duduk di tepi sungai yang keruh. Usianya mungkin 8 tahun. Kulitnya gelap legam, matanya tajam, rambutnya kusut. Ia sedang mencelupkan kain kecil ke air hitam. Aku dekati perlahan. "Kamu tinggal di sini?" tanyaku. Ia mengangguk tanpa menoleh. "Kamu tahu, sungai ini dulu biru, sekarang hitam. Airnya bikin gatal." Aku tak tahu harus jawab apa. Chang ingin menyentuh pundaknya, tapi tanganku terasa kotor. "Aku suka gambar," katanya tiba-tiba, membuka tas kecil dari goni. Ia mengeluarkan kertas lusuh berisi gambar krayon. Seorang ibu menangis di samping rumah yang roboh, dan di belakangnya truk-truk besar melintas di atas pohon-pohon tumbang. Ia menyodorkannya padaku. "Om, ini buat Om." Aku menerimanya. Tubuhku menggigil. Kertas itu entah kenapa lebih berat dari berkas-berkas tebal yang kubawa dari kementerian. "Kenapa kamu kasih ini ke Om?" tanyaku pelan. Yesaya menatapku tanpa senyum. "Soalnya mereka bilang Om yang bikin semua ini." Aku pulang malam itu dengan dia
yang menggigit. Dalam pesawat, semua orang sibuk tertidur atau membahas rapat besok. Tapi aku duduk menatap lukisan Yesaya. Warnanya pudar, tapi pesannya lebih terang dari segala paparan PowerPoint yang pernah kulihat di dalam diriku. Sebuah suara kecil mulai tumbuh. Apa yang sedang kamu lakukan, Bahlil? Tapi di Jakarta, semuanya berbeda. Begitu aku turun dari pesawat, ajudan menyerahkan laporan investasi terbaru. Grafik naik, pendapatan daerah meningkat, dan nama Bahlil Hidayat masuk dalam daftar tokoh paling berpengaruh versi majalah ekonomi. Semua orang tersenyum padaku. Semua minta foto. Semua ingin dekat. Tidak ada yang peduli pada Yesaya. Seminggu kemudian, aku menghadiri acara peresmian tambang besar di Papua yang akhirnya rampung. Presiden datang. Media nasional menyiarkan langsung. Aku berdiri di podium, memberikan pidato. Dengan suara lantang, pembangunan adalah hak seluruh warga negara. Tidak ada satupun wilayah yang boleh tertinggal. Hari ini kita buktikan bahwa Indonesia Timur adalah pusat masa depan bangsa. Tepuk tangan bergemuruh, musik mengalun, kamera menyorot. Tapi di mataku hanya ada wajah Yesaya. Aku ingin berhenti bicara, ingin mengatakan yang sebenarnya. Tapi mulutku terus bergerak, mengucapkan kalimat-kalimat kosong yang sudah disiapkan. Dan aku mulai menyadari, aku tidak lagi bicara dari hati. Aku sedang membaca naskah. Dosa Khairunisa tak menyambutku saat pulang. Ia hanya duduk di ruang tamu, membaca artikel berita. Bahlil, katanya pelan, tanpa menatap. Kamu yakin tanah itu bukan milik mereka? Apa maksudmu, Papua? Kamu yakin kamu sedang membangun? Atau kamu cuma membantu mereka merampok? Aku terdiam. Mataku terarah ke lukisan Yesaya yang kini kupiguran dan kusembunyikan di balik lemari kerja. Aku cuma menjalankan kebijakan nasional. Jawabku lemah. Ia menatapku, tatapan yang tidak marah, tapi kecewa. Kamu dulu ingin jadi pemimpin untuk rakyat miskin. Sekarang kamu bahkan tak bisa dengar suara seorang anak kecil. Malam itu, aku berdiri di balkon rumah dinas. Jakarta berkilauan seperti surga. Tapi di dadaku ada neraka yang mulai menyala pelan. Angin membawa suara samar, entah bayangan atau kenyataan. Tapi aku dengar suara kecil berkata, "Om, kenapa air kami jadi hitam?" Dan aku tahu, sebesar apapun kekuasaan yang kupunya, aku tak bisa menjawab pertanyaan itu. Sudah hampir sebulan sejak aku kembali dari Papua, tapi wajah anak kecil itu masih menghantui tidurku. Yesaya, namanya sederhana, tapi setelah pertemuan itu, seluruh hidupku berubah arah. Bukan karena dia memakiku, bukan karena dia menghina jabatanku, tapi karena dia tidak berkata apa-apa lagi setelah memberikan lukisan itu. Dan justru keheningan itulah yang lebih keras daripada semua kritik. Aku menggantung lukisan itu di balik pintu lemari di ruang kerjaku. Setiap pagi saat mengambil jas atau dasi, aku tak bisa menghindari tatapan mata krayon itu, sepasang mata seorang ibu yang menangis di bawah langit gelap. Berdiri di samping rumahnya yang ambruk, aku mencoba melupakan. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa ini hanya tugas negara, bahwa aku bekerja demi pertumbuhan ekonomi, bahwa semua ini demi stabilitas energi, bahwa kerusakan sementara adalah harga dari pembangunan jangka panjang. Tapi malam-malamku tak lagi tenang. Doaku kosong, sujudku hampa. Sampai suatu malam, aku menemukan kembali Al-Quran tua, pemberian almarhum ayah. Aku membukanya dengan ragu. Sudah terlalu lama tak kusentuh. Di antara halaman yang mulai menguning, ada bekas catatan tangan ayahku. Jangan bangga ketika banyak orang memanggil namamu. Banggalah saat namamu disebut diam-diam dalam doa mereka. Aku terdiam, tanganku gemetar memegang mushaf itu. Dulu aku ingin menjadi orang yang namanya didoakan. Sekarang, aku bahkan takut menyebut namaku sendiri dalam doa. Malam itu,
Aku tidak tidur. Aku hanya duduk di ruang kerja. Lampu temaram, ditemani kopi dingin dan satu Satania yang masih berani menatapku jujur. Lukisan Yesaya, aku buka laptop. Dan untuk pertama kalinya aku cari tahu sendiri tingkat pencemaran sungai di area tambang, kasus ISPA dan penyakit kulit di kampung-kampung sekitar, video warga yang menangis karena tanah mereka diratakan tanpa persetujuan. Semua data itu selama ini tersimpan dalam folder rapi di kementerianku, tapi tak pernah banner-banner melihat. Dan sekarang, saat semua itu terpampang jelas, aku ingin muntah. Esok paginya, aku ke kantor lebih awal dari biasanya. Belum ada staf, hanya satpam yang terkejut melihatku datang jam 6 pagi. Aku masuk ruang kerja, duduk, dan memandangi daftar proyek yang sedang berjalan. Ku dekatkan jari ke tombol intercom. Kupanggil sekretaris pribadiku. Pagi, Butari. Pagi, Pak Menteri. Ada yang bisa saya bantu? Tolong siapkan semua dokumen proyek tambang di Papua, termasuk laporan AMDAL, audit keuangan, dan kontrak kerjasamanya. Baik Pak, akan saya cetak. Aku menarik napas dalam. Hari ini, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun menjabat, aku ingin tahu segalanya. Bukan hanya angka yang dikurasi, tapi kenyataan di baliknya. Sore itu, setelah melihat puluhan dokumen yang membuat kepalaku berdenyut, aku menghubungi seseorang dari masa lalu. Hilman Sai, teman kuliahku, dulu ketua BEM, kini menjadi aktivis yang membongkar skandal lingkungan. Aku butuh bicara, kataku lewat telepon. Kamu serius? Serius? Kamu tahu risikonya. Aku sudah lelah hidup tanpa risiko. Ia terdiam beberapa detik. Baik, kita ketemu malam ini. Kami bertemu di warung kopi kecil di bilangan Kebayoran Baru, tempat biasa kami berdiskusi saat masih mahasiswa. Hilman datang dengan wajah penuh curiga. Tapi setelah 2 jam berbicara, setelah aku membuka semuanya, hanya berkata, kalau kamu sungguh menyesal, kamu harus bertemu mereka sendiri. Siapa? Warga yang kamu gusur, anak-anak yang sakit, ibu-ibu yang kehilangan sumber air, dan kalau bisa, 3 hari kemudian, aku kembali ke Papua. Kali ini tanpa pengawalan, tanpa rombongan, tanpa seragam kementerian. Hanya aku, 1 koper, dan rasa bersalah yang tak bisa kuletakkan. Aku temui masyarakat di desa yang sama. Mereka kaget. Tak percaya. Aku benar-benar datang. Yesaya tidak ada di sana. Ayahnya bawa dia ke kampung lain. Katanya Yesaya mulai sering sakit. Batuknya nggak sembuh-sembuh, kata salah satu warga. Aku terdiam. Kembali kutatap sungai hitam yang dulunya biru. Aku jongkok di tepiannya. Kubasuh wajahku. Airnya pahit. Dan untuk pertama kalinya, aku menangis di depan mereka. Maafkan saya, kataku pelan. Saya telah gagal menjadi manusia. Saya ingin menebus, meski saya tahu tidak semua luka bisa sembuh. Seseorang memberiku nomor telepon ayah, Yesaya. Aku menghubunginya malam itu. Pak Amos, ayah Yesaya, sempat marah, tapi akhirnya bersedia bertemu. Kami bertemu di rumah kayu sederhana. 2 jam dari lokasi tambang. Yesaya sedang tidur, napasnya berat, wajahnya pucat. Apa ini yang kamu bangun? Tanya Pak Amos. Aku tak bisa menjawab, tapi saat aku menatap wajah Yesaya yang kurus, tangan kecilnya masih menggenggam krayon. Aku tahu, aku telah mencuri masa kecil anak ini. Di perjalanan pulang, aku menatap langit Papua dari balik kaca mobil. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku berkata kepada Tuhan, jika kau masih mengizinkan aku menebus semua ini, beri aku kesempatan. Aku tidak minta dilupakan, tapi izinkan aku untuk memperbaiki. Meski dari puing yang tersisa, dan mungkin malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Tuhan mendengarku lagi. Malam itu, langit Jakarta seolah menyimpan murka. Hujan turun deras.
Angin berputar di luar jendela rumah dinasku seperti hendak merobohkan seluruh bangunan. Tapi bukan suara hujan atau petir yang membangunkanku, melainkan suara dalam mimpi. Aku terbangun dengan napas memburu. Kemeja tidurku basah oleh keringat dingin. Wajahku pucat, tubuhku gemetar seperti baru kembali dari tempat asing yang tak terjamah manusia. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba mengingat detailnya. Tapi mimpi itu begitu nyata. Seperti aku benar-benar ke sana, ke sebuah gurun pasir yang luas, panas dan sunyi. Dan di tengahnya, ayahku berdiri. Mimpi itu dimulai seperti adegan film yang tak pernah kutonton. Aku berjalan sendirian, kaki luka, panas menyengat kepala. Di kejauhan, kulihat sosok berdiri membelakangiku, berjubah putih. Aku tahu itu ayah, meski wajahnya tak sepenuhnya kulihat. Dia berkata tanpa menoleh, "Kekuasaanmu tidak menyelamatkanmu, Bahlil." Aku berlari mendekatinya, tapi setiap kali aku melangkah, pasir menyedot kakiku. Tubuhku terasa berat, udara makin panas. Lalu, dari dalam tanah, api keluar membakar pohon-pohon, rumah-rumah, wajah-wajah anak kecil yang menangis. Aku dengar tangis Yesaya. Aku dengar Khairunisa memanggilku. Dan ayah menatapku tajam. "Kamu bukan anakku jika kamu hanya hidup untuk menguntungkan dirimu sendiri." Aku menangis, berlutut di hadapannya, berkata, "Aku menyesal. Ya, aku ingin memperbaiki semua. Tapi aku sudah terlalu jauh." Dia menyentuh kepalaku, lembut, lalu berkata, "Kamu belum terlambat, tapi kamu harus kehilangan segalanya lebih dulu." Aku bangun sambil menjerit. Air mata sudah membanjiri pipiku. Di luar, azan subuh berkumandang. Dan untuk pertama kalinya, sejak bertahun-tahun, aku mengambil air wudhu. Hari-hari setelah itu, menyadi, dunia bergerak seperti biasa, tapi aku melihat semuanya dengan cara yang berbeda. Aku duduk di meja rapat sambil berpikir tentang anak-anak yang mandi di sungai beracun. Aku bicara di mimbar sambil merasa Tuhan sedang mengawasiku dari belakang podium. Aku tahu waktuku di atas sudah dekat, dan aku siap. Tapi aku tak menyangka bahwa peristiwa besar akan menghantamku secepat itu. Siang itu, di tengah rapat terbatas, kementerian, ponselku bergetar terus-menerus. Aku abaikan. Tapi ketika ajudan masuk dengan wajah panik, aku tahu ini bukan kabar biasa. "Pak Menteri, mohon maaf. Ada apa, Putri Bapak?" "Aulia, kecelakaan." Seluruh tubuhku membeku. Kami tiba di rumah sakit dalam hitungan menit, tapi rasanya seperti berjam-jam. Aku langsung berlari masuk ke UGD, melihat tubuh kecil putriku terbaring dengan kepala diperban, tangan penuh luka. Khairunisa menangis di sudut ruangan, menggenggam tas kecil Aulia. Dia kabur dari sekolah, naik mobil sendirian. Isaknya, dia bilang, "Dia benci kamu, dia benci hidup di rumah ini." Aku nyaris ambruk. Aulia adalah segalanya bagiku. Dia cahaya kecil yang dulu selalu memelukku tiap malam, menunggu dibacakan cerita. Kini dia terbalik karena aku terlalu sibuk jadi orang penting. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku duduk di lorong rumah sakit. Lampunya suram, bau antiseptik menusuk hidup. Setiap langkah dokter membuatku gelisah. Tapi yang paling membuatku takut adalah suara dalam kepalaku. Ini baru permulaan. Aku buka mushaf tua ayah untuk kedua kalinya dalam seminggu. Kubuka halaman yang pernah dia beri tanda. Di sana ada ayat yang tak pernah benar-benar kupahami. Sampai malam itu, dan jangan kamu menyangka bahwa Tuhan lalai terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia hanya menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata-mata mereka terbelalak. Ibrahim 42. Aku menunduk, air mataku tumpah. Aku tidak ingin Tuhan menangguhkan kemarahannya lebih lama lagi. Lebih baik aku hancur sekarang daripada seluruh keluargaku dibawa perlahan-lahan.
Pagi harinya, aku membuat keputusan yang akan mengguncang seluruh negeri. Aku menghubungi pihak Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya ingin bicara, bukan sebagai menteri, tapi sebagai warga negara yang ingin bertanggung jawab. Di ujung telepon, sejenak hening. Kami dengar, Pak Bahlil, silakan datang. Dan seperti dalam mimpiku, aku akhirnya tahu untuk kembali menjadi manusia. Aku harus kehilangan segalanya lebih dulu. Malam itu, kamera TV dan flash wartawan berkedip kilat di sepanjang koridor istana. Aku mengenakan setelan hitam polos, tanpa dasi, tanpa pin kementerian. Seolah semua simbol resmi telah kuhapus sebelum melangkah keluar. Langkahku mantap, kupastikan nada suaraku tetap rendah, tegas, namun penuh penyesalan saat berkata, "Saya Bahlil Hidayat, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia." Tearful glance from the cameras, he continued. Mengundurkan diri dari jabatan saya tanpa syarat demi tanggung jawab atas semua kesalahan saya. Detik itu, pundakku rasanya ringan dan berat sekaligus. Ringan karena aku tidak lagi menyembunyikan pukulan batinku. Berat karena aku baru saja menjual mimpi dan harga diriku di depan ribuan pasang mata. Aku tahu, saat itu adalah akhir dari panggungnya. Beberapa jam kemudian, aku tiba di gedung KPK. Tanganku gemetar saat pintu kaca terbuka. Konferensi pers dimulai, mikrofon banyak, mobil kamera siap. Wartawan menatapku bukan sebagai menteri, tapi sebagai tersangka. Aku meraih dokumen tebal. Di dalamnya terdapat daftar seluruh proyek tambang dan tender yang kubikin. Ada nama-nama perusahaan, ada amplop, ada rekaman, dan di sana juga benar data pencemaran di Sungai Papua dan laporan kesehatan masyarakat. Dengan suara yang hampir tersekat, saya menyerahkan seluruh dokumen ini kepada KPK. Saya siap diproses hukum. Sorot lampu terus merekam. Kamera zoom ke mataku yang basah. Aku ingat mimpi gurun ayahku dan lukisan Yesaya. Ingat anakku di rumah sakit. Ingat semua penderitaan yang kubuat. Begitu pengumuman itu tuntas, dunia politik bergerak. Partai Besar, tempatku bernaung mengadakan rapat darurat. Ada yang merasa dikhianati, ada yang mencari kambing hitam, ada pula yang diam penuh kebencian. Koran besoknya mengejek, menteri yang menyerah, pilihan atau pengecut. Media sosial panas. Kamu bukan pahlawan. Kamu cuma kabur dari tanggung jawab. Di meja makan rumah dinasku, piring kosong menghadapku. Tidak ada Hairunisa, tidak ada anak kanok yang menunggu. Hanya dingin-dingin semua restoran kosong. Aku pernah memimpikan saat seperti ini, tapi dengan cahaya kemenangan, bukan reruntuhan. Hari sidang penggeledahan tiba. Rumah dinas digeledah. Kabinet kementerian dibuka. Semua artefak berlabel Bahlil Hidayat diberi segel penyitaan. Dunia menyaksikan aku kehilangan satu demi satu. Simbol kedudukan, kemewahan, kebanggaan. Aku ditetapkan tersangka. 7 tahun penjara digantungkan di atas kepala. KPK menetapkan pasal korupsi berat. Ada juga pasal kerusakan lingkungan akibat kelalaian moral di Papua. Aku tahu perjalanan ini belum usai. Tapi ketika tengon mereka itu memborgolku, aku hanya bisa berkata dalam hati, aku siap. Sebelum aku benar-benar meninggalkan gedung KPK, aku diberi kesempatan membaca pesan masuk terakhir dari Hairunisa. Lil, maafkan aku. Aku tak kuat melihatmu runtuh di mata publik. Tapi jika ini adalah jalanmu untuk kembali, mungkin ini yang terbaik. Aku menangis, bukan karena kehilangan istri, tapi karena cinta itu tak pernah padam. Meskipun semuanya luluh lantak, aku genggam Al-Quran, tua pemberian ayahku. Aku pelan-pelan membacanya. Air mata terus mengalir karena aku tahu bab ini adalah bab hitam dalam hidupku. Tapi bab selanjutnya bisa kutulis dengan tinta cahaya. Karena mimpi
untuk menjadi manusia yang jujur. Belum selesai. Di luar, hujan, rintik turun, membasahi tikar merah karpet KPK. Aku jalan perlahan menuju mobil tahanan. Di dalam mobil, aku ingat wajah saya, istriku, anakku, ayahku, mimpi-mimpiku yang telah hilang dan akan kutebus satu persatu. Saat mobil meninggalkan gedung, kamera masih merekam. Tapi segera, bukan sebagai simbol kekuasaan. Aku hanyalah seorang manusia yang kembali belajar berjalan tanpa panji. Aku melangkah masuk ke ruang tahanan dengan langkah yang pelan, tapi mantap. Suara pintu besi berderit keras di belakangku, mengunci rapat dunia lama yang pernah kubangun. Di sini, aku hanyalah seorang pria biasa, tanpa gelar, tanpa pengawal, tanpa kemewahan. Hanya ada waktu, ruang dan kesempatan untuk merenung. Hari-hari pertama penuh kesunyian yang menggigit. Suara jerit tahanan lain, bau pengap, dan dinginnya tembok beton mengingatkanku pada gurun pasir dalam mimpiku. Tapi kali ini bukan hanya panas dan api yang membakar. Ini adalah api penyesalan yang membakar jauh lebih dalam. Aku memutuskan untuk tidak tenggelam dalam kelam. Aku mengambil Al-Quran yang selalu kubawa sejak masa kecil. Setiap ayat yang kutatap membuka jalan baru dalam hatiku yang dulu beku oleh keserakahan dan ambisi. Aku mulai mengajar teman-teman satu sel membaca dan memahami kitab suci itu. Ruang gelap ini berubah menjadi tempat di mana cahaya kecil bersemi kembali. Mereka datang dari berbagai latar belakang koruptor, penipu, bahkan mereka yang tersesat seperti aku. Dengan rendah hati aku membuka kelas ngaji dan berbagi tentang etika dan kejujuran, tentang nilai-nilai yang dulu aku abaikan demi kekuasaan dan uang. Hari-hari berlalu. Aku merasakan kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Puasa Daud. Kujalani setiap pekan sebagai pengingat bahwa perjuangan hidup bukan hanya soal materi, tapi juga jiwa yang harus dibersihkan. Suatu hari, seorang tahanan muda mendekatiku dengan tatapan penuh harap. Dia berkata, "Pak Bahlil, saya dengar dari teman-teman tentang buku yang Bapak tulis. Apa itu benar?" Aku tersenyum lemah. "Ya, aku sedang menulis surat untuk anak Papua yang pernah aku sakiti. Surat itu tentang penyesalan dan harapan." Tulisanku mulai menyebar di luar tembok penjara, menyentuh hati banyak orang, terutama mereka yang selama ini hanya menjadi korban kekuasaanku, meski berada jauh dari dunia luar. Aku merasa menjadi bagian dari perubahan yang lebih besar ketika aku membaca surat dari seorang guru di Papua yang mengatakan bahwa buku itu menginspirasi murid-muridnya untuk tetap bermimpi. Aku tahu, aku telah menemukan tujuan hidup baru dalam sunyi penjara. Aku belajar bahwa taubat bukan sekadar kata, tapi jalan panjang yang harus ditempuh dengan tulus dan penuh kesungguhan. Aku sadar bahwa kekayaan sejati bukanlah harta yang bisa disimpan, tapi hidup yang berarti bagi sesama. Aku memandang langit-langit penjara yang kusam, lalu menutup mata dan berdoa. Doa agar aku diberi kekuatan untuk menebus segala kesalahan, agar suatu hari aku bisa kembali kepada rakyat yang pernah aku khianati dan membantu mereka dengan hati yang tulus. Dan dalam doa itu, aku menemukan kedamaian yang selama ini kucari. Setelah 7 tahun yang terasa seperti abad, aku menghirup udara bebas untuk pertama kalinya. Cahaya matahari yang menyentuh kulitku terasa asing, tapi sekaligus menenangkan. Dunia luar berubah lebih cepat, lebih bising, dan penuh dengan wajah-wajah yang sudah lama kulupakan. Aku kembali bukan sebagai menteri, bukan sebagai orang kuat. Aku hanya Bahlil yang pernah jatuh dan bangkit kembali. Langkah awal kuhabiskan di lereng gunung di Jawa Barat. Di sana, aku memilih hidup sederhana, jauh dari hiruk-pikuk politik dan gemerlap kota. Rumah kecil yang kubangun dengan tangan sendiri menjadi saksi baru perjalanan hidupku, sebuah lembaran kosong
untuk ditulis kembali. Tak lama setelah itu, aku mendirikan sebuah yayasan sosial yang kupanggil Terbit dari Timur. Nama itu aku pilih bukan tanpa alasan. Aku ingin seperti mentari yang terbit setiap pagi dari timur. Hidupku juga mulai menebar cahaya harapan baru untuk mereka yang terlupakan. Yayasan itu fokus membantu anak-anak miskin di daerah-daerah terpencil, terutama di Papua, tempat yang dulu menjadi ladang kerakusanku. Aku ingin memperbaiki luka yang pernah kutorehkan. Walau sadar bahwa beberapa bekas mungkin tak akan pernah hilang, hari-hariku habiskan dengan mengunjungi desa-desa, membangun sumur air bersih, membuka sekolah sederhana, dan mengajari anak-anak membaca serta menulis. Setiap tawa yang kutemui dari anak-anak itu terasa seperti obat yang menyembuhkan luka lama dalam diriku. Dana yang aku gunakan berasal dari sisa uang yang diperoleh secara sah, dan kini kuserahkan sepenuhnya untuk amal. Aku melepaskan semua kemewahan yang dulu melekat erat padaku. Kini, hidupku bermakna bukan dari berapa banyak yang kupunya, melainkan berapa banyak yang bisa kubagikan. Suatu sore di sebuah masjid kecil di Papua, aku duduk menikmati suara azan dan tawa anak-anak yang bermain di halaman. Seorang bocah kecil mendekatiku dengan mata penuh rasa ingin tahu dan berkata, "Om Bahlil, dulu Om siapa sih?" Aku tersenyum, membelai kepala kecil itu, dan berkata pula, "Om dulu orang yang tersesat, tapi Tuhan baik, Dia tunjukkan jalan pulang. Momen itu adalah hadiah terindah." Aku menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang penebusan dosa, tapi tentang menemukan kembali manusia di dalam diriku. Kini, aku hidup dengan satu tujuan, menjadi pelayan bagi mereka yang dulu aku abaikan. Karena aku percaya, dalam setiap orang yang bangkit dari keterpurukan, ada kekuatan untuk mengubah dunia. Hari ini, aku duduk di depan masjid kecil itu, mengamati anak-anak bermain dengan riang di bawah sinar matahari sore. Suara tawa mereka seperti melodi yang mengalun lembut, menghapus bayang-bayang gelap masa lalu. Aku ingat betul, dulu aku adalah pria yang haus akan kekuasaan, yang mengorbankan banyak hal demi kekayaan dan nama besar. Namun, saat kupejamkan mata, aku juga ingat saat aku berdiri di jurang keputusasaan, di mana hanya suara hati yang membuatku tetap bertahan. Perjalanan hidupku mengajarkan bahwa setiap manusia, seburuk apapun kesalahannya, selalu punya kesempatan untuk berubah. Tuhan tidak pernah membiarkan kita tersesat selamanya. Dia selalu menyediakan jalan pulang, meskipun jalannya penuh liku dan duri. Kini, aku memilih untuk hidup bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk mereka yang dulu hanya menjadi bayang-beyung dalam ambisiku. Anak-anak Papua, ibu-ibu di desa terpencil, para petani yang sehari-harinya berjuang, tanpa suara mereka lah alasan aku bangkit. Aku tahu pengampunan bukan hanya dari Tuhan, tapi juga dari manusia, dan aku siap menerima konsekuensi sambil terus berusaha menjadi lebih baik setiap hari. Ketika seorang anak kecil bertanya, "Om, kenapa Om mau berubah?" Aku hanya tersenyum dan menjawab, "Karena aku pernah tersesat, dan aku tahu bagaimana rasanya ingin menemukan jalan pulang dalam dunia yang sering bising oleh ambisi dan keserakahan." Aku percaya kisahku adalah bukti nyata bahwa perubahan sejati bisa lahir dari penyesalan terdalam dan niat tulus untuk memperbaiki diri. Aku bukan lagi menteri yang pernah disanjung dan dihaji. Aku hanyalah manusia biasa yang belajar arti kehidupan, arti pengampunan, dan arti kasih sayang. Dan di balik semua itu, aku yakin satu hal, selama masih ada harapan dan kesempatan, tidak ada kata terlambat untuk menjadi cahaya bagi orang.